Berkati teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sedang berjalan ya Tuhan. Berkati juga mereka yang tidak dapat hadir dalam ibadah ini Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Tuhan berkati juga pemberi firman ya Tuhan. Semoga firman yang diberikan akan menjadi berkat bagi kami Tuhan, agar kami dapat membagikan kebaikan yang telah kami dapatkan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. 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 Hari ini kita bicara tentang antusias. Judul firman hari ini saya bicara kepada anak muda. Jadi saya berbicara tentang antusias. Kita mulai dengan masa muda dengan antusias. Apa ya? Antusias itu sesuatu yang dipaksakan atau enggak? Atau natural? Natural ya. Mestinya natural. Dan gaya antusias itu harus dimiliki oleh setiap orang. Terlebih tentang Tuhan, tentang Tuhannya. Tentang apa? Tentang Tuhannya. Karena sikap hati, gaya kita kelihatan antusias atau tidak antusias itu mempengaruhi. Itu materinya udah habis deh, nggak akan keluar. Tapi kalau dari awal dia bicara udah kayak orang bawa sesuatu untuk dibagikan, oh dia akan berhasil. Demikian juga dengan Tuhan. Di dalam Tuhan kita mau dapat apa nggak dapat itu tergantung antusias kita. Kenapa? Yang butuh Tuhan gak cuma kita, ya enggak? Yang butuh Tuhan itu gak cuma kita. Banyak orang butuh Tuhan. Ketika Tuhan maha tahu, Tuhan lebih memperhatikan orang yang mempersiapkan dirinya. Tuhan akan memberikan kepada orang yang mengingini. Kita ini mau ngasih sesuatu, ya kan? Kita punya sesuatu mau dibagi sama orang lain. Kita mau kasih ke orang yang antusias atau yang gak antusias. Pasti yang antusias. Oh orangnya seru, semangat, kayaknya dia butuh banget nih. Kita akan memberikan sesuatu itu. Karena dengan antusias pasti orang ini butuh dan pasti orang ini berterima kasih. Ya enggak? Kalau kita kasih ke pernah ketemu orang yang minta-minta nggak? Saya paling sebel ya antara ngasih atau tidak ngasih ke seseorang. Pak minta Pak, Pak minta Pak. Udah gitu dikasih, udah aja pergi. Itu orangnya sombong bener ya. Dia butuh, dia minta, dia pasang belas kasih, tapi setelah dikasih nggak terima kasih. Itu bukan gaya orang yang antusias, tapi gaya orang yang nggak berterima kasih, yang kurang ajar, kurang pendidikan. Kenapa? Ketika kita menerima sesuatu, semestinya mulut ini bilang terima kasih. Jadi orang yang sudah mengorbankan sesuatu dari dirinya diberikan kepada orang lain, cuma ucapan kok terima kasih ya Pak. Wah, itu udah kayak puas orangnya. Sudah mengeluarkan sesuatu, sudah mengorbankan sesuatu, dan dia cuma dapat terima kasih ya Pak.
udah cukup. Demikian juga dengan Tuhan. Ada banyak hal yang kita butuhkan, ada banyak hal yang kita perlukan. Kalau kita dengan pujian, gerakkanlah kekuatanmu ya Tuhan, gerakkanlah kekuatanmu. Kayak punya gini doang, beli banget sih sama Tuhan. Sorak-sorai dong, anak muda ini. Kecuali kakek-kakek, nenek-nenek. Alam pagi besok. Ini anak muda loh, punya antusias, harus memiliki antusias. Karena setiap orang yang mengingini kepadanya akan diberikan. Tapi kalau Tuhan gak lihat gaya kita seperti orang yang mengingini, gak tahu Tuhan kasih apa enggak. Benar? Dan ini terbukti, dan ini dicatat oleh Alkitab. Apapun yang diinginkan, paksakan, maksa sama Tuhan. Tuhan itu punya banyak sekali berkat, kasih, kemurahan. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita perlukan, semua ada di dalam Tuhan. Tapi banyak kali kita nggak mengingini. Banyak kali kita ya begini cukup deh. Ya, nggak tahu Tuhan punya apa enggak. Ini loh yang harus kita bangkitkan di alam pikiran kita. Ketika kita membutuhkan sesuatu, andalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan mendapatkan bahkan lebih. Kalau orang tua kita dia punyanya segitu, ya udah diberi segitu. Tapi yang ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan, saya minta segini. Itu kan menurut kita. Tapi menurut ukurannya Tuhan, siapa tahu Tuhan berikan lebih. Kita buka di ini, di ayat Matius 6 ayat 33. Di Lukas 19. Lukas 19 ayatnya yang ke 9 dan 10. Cerita tentang siapa ini? Ayo baca. Sakeus. Ada apa dengan Sakeus? Dia seorang yang berdosa, digolongkan, dikategorikan, dicap masyarakat sebagai orang berdosa. Apa kerjaannya Sakeus? Memungut cukai, orang yang memungut pajak. Dia itu orang yang punya uang banyak, tapi seperti uang rampasan, masyarakat gak suka. Gitu loh. Tapi Sakeus ini dikenal sebagai orang yang pendek, yang gak punya kemungkinan untuk ketemu dengan Yesus di tengah banyak kerumunan dan iring-iringan orang yang membutuhkan Tuhan. Orang yang apa? Membutuhkan Tuhan. Banyak orang dengan keinginannya, saya mau dijamah Tuhan, saya mau disembuhkan, saya mau minta waktu nanti saya ketemu Tuhan, saya mau minta, saya punya kebutuhan. Biar Tuhan jawab, biar Tuhan bilang iya, biar Tuhan dosamu diampuni, biar ini. Banyak orang yang berduyun-duyun bersama mengiringi Yesus. Tapi seorang Sakeus, orang yang pendek itu dalam kategori tingginya di bawah rata-rata. Pasti orang tua, udah punya anak dan istri. Ayo loh. Saingannya orang-orang muda yang mengiringi Yesus
berjalan bersama mendampingi Yesus. Gambaran yang kita lihat sekarang kayak iring-iringan presiden. Presiden Jokowi kalau udah berkunjungan ke satu daerah, banyak orang berkerumun ngiringin dia. Siapa yang disapa nggak tahu. Tapi Sakeus gambarannya seperti itu ya. Sakeus berjuang. Saya harus cari perhatian Yesus. Gimana caranya? Gimana caranya? Saya mau Tuhan Yesus. Saya perlu Tuhan Yesus. Dia begitu antusias sampai suatu ide. Kalau saya berjalan bersama-sama dengan orang lain, saya nggak akan kelihatan. Apa yang dia perbuat? Dia manjat pohon. Dia manjat pohon. Nanti kalau Tuhan Yesus datang, dia akan teriak, Yesus, Yesus, ini aku Sakeus. Bayangkan orang yang berdosa, tapi membutuhkan Tuhan, dia lakukan sesuatu untuk menarik perhatian. Dia mendahului Yesus, lalu dia panjat pohon yang kemungkinan nanti Tuhan Yesus akan jangan panjat pohon yang Yesus nggak lewat situ. Dengan akalnya dia perhatikan bahwa Yesus akan lewat jalan itu. Dia berangkat, dia pergi, dia berlari mendahului Yesus. Lalu dia panjat pohon. Agar satu ketika Tuhan Yesus lewat, dia berteriak. Emang Sakeus doang orang yang ada di situ? Bukan. Tapi apa yang Sakeus lakukan menarik perhatian Tuhan Yesus. Hai Sakeus, turunlah. Ya nggak, cerita sekolah minggu. Oke? Ini cerita sekolah minggu. Dia begitu sangat mudah, tapi kadang terlalu mudah buat kita mengabaikannya. Hai Sakeus, turunlah. Aku mau mampir. Sakeus punya privilege yang tiba-tiba. Ini loh, upah dari seorang yang memiliki antusias dalam dirinya, dia akan dapat. Dapat nggak? Dikatakan bukan hanya dia diselamatkan, tapi keluarganya. Dia juga bersumpah, Tuhan, kalau ada orang yang saya rugikan, saya akan ganti. Pertemuan dengan Yesus mengubahkan sikap hatinya bahwa sebenarnya dunia yang ia pegang selama ini gak ada apa-apanya dibanding memiliki Tuhan. Matius 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Siapa yang disuruh cari? Tuhan, kerajaannya, kebenarannya, perbuatannya, kekudusannya, pribadi tentang Tuhan yang mampu memenuhi segala keperluanmu, kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya akan diberikan, dicurahkan buat kita. Buat siapa? Buat orang yang antusias mencari Tuhan. Firman Tuhan katakan cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Soal dunia ini kecil buat Tuhan. Ya enggak? Udah pernah lihat cakrawala? Udah pernah lihat keseluruhan dari cakrawala ini, bahwa bumi ini hanya debu buat Tuhan. Kecil. Kita ini hanya debu. Makanya Tuhan katakan cari dulu Tuhan dan kerajaannya,
Soal materi dunia ini kecil buat Tuhan. Bayangkan Zakheus yang digolongkan sebagai orang yang mapan, orang yang punya harta, punya uang banyak, sebagai seorang pemungut cukai, dia tidak menaruh harapannya kepada uang, tidak menaruh harapannya kepada harta, tapi dia temukan Yesus. Wow, ini dia yang harus kutemukan. Saya harus dapat. Padahal Zakheus nggak sakit kan? Zakheus nggak kekurangan kan? Ya enggak? Dia nggak sakit. Yang perlu dijamah disembuhkan, dapat namanya bukan. Apa dia butuh makan? Jadi kelimpahan. Berkatnya banyak. Income-nya tiap hari ada. Dia memungut cukai. Hitungan besar dari jumlah masyarakat yang harus dipetik, yang harus diambil pajaknya. Itu keuntungan dari Zakheus. Tapi itu dia butuh Tuhan. Saya nggak butuh Tuhan. Saya nggak bisa pegang dunia ini, kata dia. Bayangkan apa yang aku punya. Kalau ada orang yang aku rugikan, aku akan gantikan. Wow, ini bukan satu perilaku antusias, tetapi perkataan dan perbuatan semua sejalan. Sampai betul-betul Yesus katakan, kerajaan Tuhan sampai pada rumahmu hari ini. Keselamatan atas rumahmu, keselamatan atas hidupmu. Cukup, selesai semua. Kalau udah ada Tuhan di dalam hidup kita. Kata kerajaan dan kebenaran itu melekat dalam kehidupan kita. Selebihnya fasilitas yang Tuhan berikan untuk melengkapi dan memberkati, membahagiakan, menyenangkan kita komplit. Amin. Siapa yang butuh Tuhan? Kita butuh Tuhan. Amin. Kita butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan. Bangkitkan antusiasme dalam hati dan pikiran kita. Jangan merasa apa ya udah segini cukup. Zakheus seorang berlebih, mapan, kelimpahan, nggak usah kerja, berkatnya datang dipungut setiap hari. Dia butuh Tuhan dong. Jangan kita ini diukur Tuhan sebagai orang yang nggak butuh Tuhan. Karena apa? Ya apa dari Tuhan begini lah. Ikut punya antusias. Seperti ikan mati, ngerti ikan mati dibawa arus kemana aja. Seperti arus air berjalan. Orang yang antusias akan berjalan, mampu melawan arus seperti yang Tuhan inginkan dalam hati dan pikirannya. Amin. Ya, kita tadi belum baca ya di Lukas 19 ayat 9 dan 10. Sebab Lukas 19 ayat 9 dari kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumahmu. Siapa yang berlari-lari mendahului Yesus? Sekeluarga? Kepala rumah tangganya doang kan? Kepala rumah tangganya doang. Zakheus seorang diri mengejar Yesus dan mendahului Yesus. Tapi lihat, yang dapat berkat siapa? Seluruh rumah. Karena orang ini pun adalah anak Abraham. Dia langsung ditarik, dirangkul sama Tuhan jadi anak. Dari golongan berdosa ditarik sama Tuhan. Orang gini loh, orang antusias ini. Orang yang antusias akan digeser, akan diubahkan status hidupnya dari orang berdosa kepada anak-anak Tuhan. Digeser. 10.
Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Enak. Orang yang antusias, tapi orang yang suap-suap buku, apa Tuhan suka? Dalam Wahyu Tuhan bilang, jangan kamu suap-suap buku. Baiklah kamu kalau panas ya panas, bergelora ya bergelora, adem anyep ya adem anyep. Kalau dilepehin ya panas. Enak gak kalau gak berasa gak enak? Enak gak kalau sedep, makanan itu sedep, nikmatinnya lahap, gak mandek-mandek. Ayo berapa porsi? Ini loh, kalau mau panas ya panas, kalau mau adem ya adem. Jangan suam-suam buku, panas enggak adem enggak. Hiduplah menjadi orang yang memiliki antusias. Semua untuk Tuhan, semua untuk Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu yang ditemukan oleh tanganmu seakan-akan untuk Tuhan. Jangan pandang siapa yang diuntungkan, pikir diri sendiri. Kita lihat lagi contoh yang antusias dalam Markus 2 ayat 1 sampai 5. Markus 2 ayat 1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. 2. Maka datanglah orang-orang berkerumun hingga tidak ada lagi tempat, bahkan dibuka pintu pun tidak, dibuka pintu pun berjubel orang kayak artis. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ayat 3. Ada orang-orang datang membawa kepada seorang apa? Seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Yang lumpuh 1, yang gotong berapa? 4 orang mengusung bawa. Terus, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilang tempat orang lumpuh itu berbaring 5. Kata Yesus, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ide untuk mencapai Yesus. Pernah nggak? Ya Tuhan, hujan. Ya wislah bagian dengan syukur ada alasan sama Tante Elis. Tante, saya nggak ibadah ya hujan. Ya udah, selesai masalah. Kan dapat alasan untuk nggak gereja, untuk nggak beribadah, untuk nggak berdoa. Ya sudah selesai. Apa begitu yang orang yang mendapat berkat? Enggak. Apapun halangan dan rintangan, ketika tawaran untuk bertemu dengan Yesus ada, kita punya waktu dan harus bertemu, ibadah raya, ibadah pemuda, atau waktu apapun di mana kita harus membutuhkan Tuhan, pakai akal, pakai ide, pakai taktik, pakai trik, di mana hal itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan tuh lihat semua apa yang kita perbuat. Jangan pikir enggak loh. Banyak orang pikir, ya udah deh, tapi sudah gelap. Sebenarnya bukan keadaan yang membuat alasan, tapi otak kita yang akan membela segala keluh kesah kita dan kemalasan. Tapi kalau kita punya antusias, ribuan halangan, rintangan, itu nggak jadi alasan. Bayangkan, dari awal pertama diceritakan, banyak orang berkerumun di rumah Yesus. Sampai pintu pun penuh, semua orang mendengarkan firman, antusias untuk dekat dengan Tuhan, berkerumun banyak. Untuk dekat Yesus itu tidak
memungkinkan. Benar nggak? Untuk dekat Yesus nggak memungkinkan. Tapi buat orang yang butuh Tuhan, selalu punya ide dan cara. Gimana ya? Gimana ya untuk dekat, untuk sampai ke Tuhan? Gimana ya? Gak bisa dengan cara biasa-biasa saja. Kalau kita mengeluh, ribuan alasan akan iblis sodorkan. Bilang aja hujan, bilang aja capek, bilang aja tadi ketemu teman, bilang aja tadi ada tamu, pas mau pergi ada tamu, bilang aja air keran di rumah saya mati jadi nggak hujan, bilang aja ribuan alasan untuk menjauh dari Yesus. Buat orang yang tidak punya antusias. Tapi buat orang yang punya antusias, ribuan halangan rintangan akan dilompati. Mazmur Daud katakan, kakimu akan berjejak di atas gunung-gunung. Itu loh yang Tuhan mau. Itu loh yang menyenangkan Tuhan. Jadi bangun diri kita dengan antusias. Jangan bangun dirimu dengan alasan. Ketika kita bangun diri kita dengan alasan, kita sedang bergaul karib dengan iblis. Halo. Udah hujan, udah mendung. Buat orang males, ya kan? Buat orang males nih, udah jam 5, jam tengah 5. Beluduk. Semoga hujan. Jadi ada alasan ya gereja. Bener kan? Tapi buat orang yang antusias, aduh, udah mau ibadah tengah 5. Wah, udah belum, awan gelap, buruk. Bedanya bukan cari alasan. Tapi orang yang malas, dia akan mencari alasan dari kejadian yang ada untuk jadi alasan. Ya kan, maaf, nggak jadi berangkat. Hujan di sini hujan. Gitu. Mau bangun antusias? Karena kalau kita nggak punya antusias, yang datang adalah alasan. Emang butuh Tuhan? Tuhan butuh alasan? Nggak butuh. Siapa yang butuh alasan? Iblis. Yang Tuhan butuhkan ialah tantangan-rintangan berjejak di atas masalah, berjejak. Langkah kaki kita itu akan melompat dari masalah demi masalah sampai ke depan Yesus. Bayangkan satu orang yang sakit, 4 orang mendukung. Ini nih komunitas teman-teman yang baik. Kalau saya paling senang milih teman yang bisa dukung saya untuk dekat sama Tuhan. Kalau ngabot-ngabotin saya, tinggal. Pakai bodoh amat. Buat saya nggak penting. Tapi kalau orang-orang yang mendukung saya untuk dekat dengan Tuhan, itu saya bela habis. Mau bayarin apa? Mau ngapain? Mau kemana? Ayo. Ini dipilih, mulai pilih kemana? Mulai pilih kepada siapa engkau berbicara. Kalau saya berbicara kepada orang yang antusias sama Tuhan, ada energi untuk mencari Tuhan. Buat saya ayo. Korban berapa? Kebutuhan berapa? Gak masalah. Ada Tuhan yang akan membayar semuanya itu. Hitung-hitungannya angel. Yang penting dapat Tuhan. Dan yang penting saya. Tapi kalau punya teman yang ngabot-ngabotin, cari alasan untuk dekat dengan Tuhan, untuk jauh dari Tuhan, tinggal. Benar, ini terbukti. 4 orang ngusung 1 orang. Kita mulai dengan orang-orang di sekitar kita dukung apa enggak. Kenapa?
Satu kumpulan ini Tuhan pandang sebagai satu ikatan iman untuk saling mengusung. Satu punya ide, ayo. Ribuan halangan rintangan akhirnya mereka tempuh dengan cara naik ke atas atap rumah dan membuka atap rumah dan menurunkan si orang lumpuh tepat di depan Tuhan Yesus. Hebat kan? Itu pertanyaan Tuhan. Ada alat dan bangun koneksi, bangun link sama orang-orang yang butuh Tuhan. Amin. Satu lagi, Markus 14. Keluar dari kenyamanan, lakukan sesuatu yang gak biasa, yang nilai itu Tuhan. Kalau kita memulai segala sesuatu dengan antusias, kemanapun kita ini pergi, Tuhan akan berkati. Gak akan pernah kehilangan jalan, gak akan pernah kehilangan Tuhan lihat. Ya. Pertama sampai 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang tadi. 2 sampai 8 ya. Di situ dia adakan perjamuan untuk dia. Itu kekayaan dia. Lihat yang orang-orang yang antusias sama Tuhannya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyetranya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 diberikan kepada orang-orang miskin? Ada orang yang otaknya jalannya tentang untung rugi, melayani Yesus. Hal itu dikatakannya bukan karena dia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena dia ada artinya. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Dia pegang uang, dia curi. 7. Maka kata Yesus kepadanya, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. 8. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Maria melakukan sesuatu yang menurut pandangan orang tuh di luar nalar. Dia mengeluarkan kekayaannya, dia mengeluarkan tabungan, dia mengeluarkan hak miliknya itu untuk melayani Yesus. Dia keluarkan minyak narwastu dan meminyaki Yesus. Ya ampun, minyak segitu mahal buat olesin kaki katanya. Ini sesuatu yang di luar kata antusias itu. Di luar nalar, di luar kebiasaan. Lihat, ingat tadi Zakheus, dia nggak berjalan beriringan bersama orang yang seirama dengan dia. Enggak, dia berlari mendahului yang lain. Amin. Kata antusias ini melakukan sesuatu di luar yang biasa orang lakukan. Harus, kalau nggak disebut dengan antusias. Dan Maria melakukan sesuatu yang lebih dari orang lain. Sebab Tuhan Yesus sendiri dijamu lagi makan bareng. Tapi buat seorang yang antusias dan sangat mencintai dan mengasihi Tuhan, apapun yang ada padanya dia akan berikan untuk kemuliaan Tuhan. Entah dorongan roh dari mana Maria melakukan itu. Maria, Lazarus, dan Marta ini orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi di antara orang yang dekat dengan Tuhan masih
Bukan hanya memberikan Yesus makan dan minum, bahkan apa yang dia miliki, tabungannya. Berapa dinar tadi yang bilang? Ratusan dinar. Mahal. Satu dinar upah satu hari 300-an, upah 1 tahun, tabungan 1 tahun dia berikan hanya untuk menyeka kaki Yesus. Begitu pakai rambut lagi, lebay. Lebay kata Yudas, lebay. Biasa aja sih. Mau lebay sama Tuhan? Lebay dong sama Tuhan. Jangan lebay dengan dunia ini. Lebay sama Tuhan. Dan akan dicatat kelebayanmu itu oleh Alkitab dan kitab kehidupan. Amin. Siapa yang melakukan untuk Tuhan, siapa yang berjuang untuk Tuhan, semuanya itu akan dicatat dalam kitab kehidupan. Dan Maria nggak pernah menyadari bahwa perbuatannya itu akan dicatat dalam Alkitab. Setelah dia mengakhiri hidupnya, kemungkinan dan dia catatan perbuatannya ditulis dalam Alkitab. Dia pun akan puas. Amin. Setelah perbuatannya itu dicatat dalam Alkitab, ketika dia mengakhiri masa hidupnya di dalam dunia ini, ternyata perbuatan kelebayannya itu dicatat dalam Alkitab. Orang dicatat dalam Guinness Book of the Record pun senang gak? Tercatat dalam buku dunia ini, Guinness Book of the Record, pencatatan rekor dunia. Itu aja bangganya bukan main. Tapi perbuatan Maria dicatat di dalam buku kehidupan, kitab kebenaran di dalam Alkitab. Perbuatan apa yang kita mencatatkan bagi Tuhan? Atau masih mau cari alasan? Kita berteman dengan iblis. Kan begini, kan begitu. Tahu nggak? Cari alasan, cari masalah yang nggak masalah pun dicari jadi masalah. Hei, engkau sedang berteman dengan iblis. Ketika otak dan pikiran kita mencari-cari alasan untuk menyalahkan orang lain, engkau sedang bersahabat dengan iblis. Engkau sedang membuang antusiasmu untuk mengenal Tuhan. Amin. Lakukan sesuatu yang dicatat oleh buku kehidupan. Itu baru antusias. Kelebayan Maria dengan membuka setengah kating minyak narwastu, minyak yang wangi semerbak, yang merupakan sebuah gambaran perbuatan Yesus dan langkah mengurapi Yesus untuk menuju kayu dikatakan 6 hari sebelum Paskah. Siapa yang punya kelebayan akan berjalan mengiringi Tuhan. Amen. Siapa yang antusias akan berjalan bersama dengan Tuhan. Itu loh makna firman hari ini. Tapi kalau kita adem, ayem, apa yang mau Tuhan pakai? Susah. Amin. Kalau kita anyep, gak akan dipakai jadi alat Tuhan. Kelebayan daripada Maria, dia punya kekayaan, dia pecahkan untuk membasuhkan, dan dia lakukan itu di depan umum, di mana orang merasa bahwa kamu itu gak lumrah. Antusias, namanya antusias itu dari lebay, lebih dari perilaku yang lain. Ini yang namanya antusias. Tapi satu hal yang tidak dipikirkan oleh Maria,
perbuatannya itu tercatat dalam firman. Siapa yang mau antusias? Amin. Halo, tujuh tangan aja, komitmen sama Tuhan. Ketika kita berbuat begitu, bukan saya yang diberkati, enggak, kita sendiri. Yang dapat upah bukan saya, kita sendiri. Dan apa yang kita kerjakan, kita sendiri. Dari berkat yang didapatkan oleh Maria tercatat dalam firman Tuhan, tercatat sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, istimewa di hadapan Tuhan. Melihat hati loh. Tuhan tahu hati kita, ketulusan kita, kedengkian kita, kekotoran. Tuhan kan tahu semua, terbaca. Buat Tuhan itu gak ada masalah. Gampang untuk membasuh dosamu sudah diampuni. Mulai hidup baru. Gak ada halangan seburuk apapun pembunuh, apapun penzina, kotor. Semua yang buat Tuhan gak ada masalah. Setelah kita mengenal Tuhan, berubahlah hidup, tinggalkan semuanya itu yang lalu telah berlalu. Tetapi ketika kita mengenal Tuhan, yang baru sudah datang. Bangun antusias bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Mau antusias menaikkan pujian buat Tuhan. Seperti
kiranya kita bisa ambil sebagai sebuah benih untuk mengalahkan iblis, bahwa kehidupan di dalam antusias yang akan membuka jalan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Buat jalan bagi dirimu sendiri untuk dekat dengan Tuhan. Keluarkan energi hati dan pikiran. Mulailah berpikir, merancangkan untuk dekat dengan Tuhan. Jangan terbiasa dalam keadaan yang begini dan menyerah dalam keadaan dan merasa puas dengan keadaan sekarang. Tuhan mau kita berjalan dan membuka trik baru, cara baru, mengeluarkan energi yang luar biasa untuk mendahului orang lain lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan gak suka yang kehidupan yang adem ayem. Tuhan gak suka kehidupan yang suam-suam kuku. Tapi Tuhan suka kehidupan yang memiliki antusias. Jangan malu dengan orang lain, jangan malu dengan sekitarmu, jangan malu dengan apa kata orang. Tapi malulah kalau kita gak bisa dekat dengan Tuhan, gak dapat meraih apa yang Tuhan janjikan, gak bisa menerima apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan perkatakan. Sebab satu perkataan Tuhan saja bisa mengubah dunia, bisa mengubah kehidupan. Untuk apa buat alasan? Untuk apa merancangkan alasan? Hanya membawa kita bersahabat dengan iblis, dengan segala kemalasan, dengan segala keterbatasan. Aku adanya begini, cuma begini. Itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Tapi lihat Tuhan, kejar Tuhan, pakai kekuatanmu. Firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan akal budimu, dengan kekuatanmu. Saat ini mari kita rancangkan segala antusiasme kita kepada Tuhan. Kita mulai berjanji sama Tuhan, saya mau melangkah, merancangkan yang terbaik untuk mendapatkan Tuhan. Haleluya Yesus.
milik pribadi dan pas pribadi. Kami mau mencobakan hari ini Tuhan. Malam hari ini Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau rapi dengan urapan yang khusus. Kau memakai dia luar biasa. Tanda ajaib mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Berikan Tuhan apa yang terbaik bagi orang-orang yang melayani Tuhan. Dan kami percaya tidak ada pernah Tuhan tertinggal berkat-berkat yang indah untuk anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Malam hari ini kami satukan hati berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan. Mari Tuhan tolong kehidupan mereka satu persatu. Untuk seluruh pemuda remaja yang ada di gereja ini Tuhan, bangkitkan semangat mereka untuk datang kepada Tuhan dan merayakan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang malas memberi kerajinan, yang saat ini menjauhkan diri daripada hadirat-Mu, tarik mereka kembali Tuhan, agar mereka boleh menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Dan yang kurang diberkati Tuhan hari-hari ini, Tuhan memberkati berlimpah-limpah kali ganda. Lewat asbab-Mu Tuhan bisa memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus untuk Tuhan Jabar, untuk Indramayu, untuk Haugelis. Kami serahkan gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba umat-umat terbesar-Mu, jemaat-jemaat Tuhan di mana-mana tempat. Engkau juga memberkati, menjaga, melindungi di masa-masa yang saat ini sedang Tuhan Yesus masa musim penghujan. Tuhan tolong biar kami boleh sehat, kami boleh kuat karena Tuhan yang menopang kami. Pemuda yang kasih Tuhan, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Kita akan menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulang engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa.